Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi. Hari ini luar biasa. Saya selalu katakan setiap hari Minggu, setiap saya bertemu dengan jemaat, setiap saya bertemu dengan banyak orang, saya selalu katakan selamat kita berjumpa di hari yang luar biasa. Karena bagi saya setiap hari adalah luar biasa. Tapi hari Minggu itu istimewa. Kenapa? Karena kita rela tinggalkan semua pekerjaan kita rela tinggalkan semua aktivitas kita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Pastikan pagi hari ini ketika kita bertemu dengan Tuhan, hati kita melekat erat dengan Tuhan. Kita lupakan semua persoalan kita. Tiap orang punya masalah, tapi kita percaya setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu membuat kita terus semakin kuat lagi, membuat kita untuk kita lebih mencari Tuhan lagi. Pagi hari ini Tuhan kami menyatakan Engkau Allah yang terbesar, karena Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kasih-Mu teramat besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Yesus yang lebih besar di atas segalanya Tuhan. Biar Engkau tinggallah aku, tinggallah Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan syukur-Mu pagi hari ini untuk semua anugerah yang Tuhan beri, untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan
hiburan kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami akan terus memuji-Mu. Apapun yang terjadi kami akan terus mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda penyerahan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini berkaryalah Engkau pada setiap kami. Kehidupan yang baru, pikiran yang baru, pengharapan yang baru, karena Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Ya namanya syukur, namanya syukur. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pastikan saat pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita benar-benar rindu pada Tuhan. Mari perbaiki motivasi kita saat datang kepada Tuhan. Kita sama-sama tahu betapa kita rindu untuk masuki rumah ibadah, betapa kita rindu dalam kehidupan seperti hari-hari biasa. Tapi pagi hari ini biarkan kasih Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang memulihkan semuanya pagi hari ini. Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang setia. Dunia boleh tinggalkan kami, orang-orang boleh tinggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat penolong yang selalu setia.
di YouTube, saya lagi dengar pujian, hati saya begitu, Tuhan saya pengen banget bisa ibadah bareng lagi, Tuhan saya pengen banget bisa ada dalam gereja lagi. Kalau kami puji Tuhan, kami selalu ada di gereja setiap minggu karena kami masih bisa melayani Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit. Pernah merasa kecewa, saya pun pernah merasa kecewa, tapi pujian ini menguatkan saya bahwa Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia memenuhi keperluanku. 1 bulan sebelum lockdown, saya kehilangan pekerjaan saya. Setelah itu, setelah saya kehilangan pekerjaan, saya lanjut lockdown selama 3 bulan. Ketika saya ambil keputusan saya tinggalkan pekerjaan, saya sampai begini, gampanglah cari pekerjaan yang lain. Saya mengandalkan diri saya punya koneksi kok, pasti ada aja yang kasih kerjaan sama saya. Tapi setelah itu lockdown habis-habisan dan saya mulai berpikir, masa-masa begini saya mau cari kerjaan di mana? Saya mau ngapain setelah ini? Saya mulai menghibur diri saya sendiri. Percaya Tuhan gak akan tinggalkan. Sampai detik ini saya juga percaya Tuhan gak pernah tinggalkan. Saya kehilangan pekerjaan saya, tapi saya tidak pernah kelaparan. Saya tidak pernah berkekurangan sedikit pun. Bahkan Tuhan cukupkan semuanya tepat pada waktunya. Ketika saya Tuhan, bulan depan gimana cicilan rumah saya ya? Saya masih pikir, daging saya masih berjalan, masih berpikir Tuhan gimana? Tapi pada waktunya semua tepat pada waktunya, dan Tuhan gak akan pernah permalukan saya. Itu sebabnya pujian ini menjadi kesaksian secara pribadi buat saya. Ketika Ibu Gembala nyanyikan pujian ini, saya pernah dengar lagu ini deh, tapi saya nggak tahu lagunya apa. Ini saya mulai cari. Ketika saya mulai ngulik lagu ini, saya nangis, saya sendirian, saya nangis, saya di kamar mandi waktu saya sambil dengar, saya sampai nangis. Tuhan, Engkau benar-benar penolong, Engkau benar-benar setia. Saya begitu kecewa dengan banyak orang, tapi Engkau nggak pernah kecewakan saya. Saya ngerasa ketika semua orang tinggalkan saya, Tuhan tetap setia, penolong yang setia, satu-satunya penolong, pengharapan saya satu-satunya. Saya dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang baik. Saya dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang tidak melihat bagaimana masa lalu saya. Pagi hari ini pun Tuhan melakukan hal yang sama. Gak peduli masa lalu kita seperti apa, tapi pagi hari ini saat kita datang sama Tuhan, ada satu pengharapan baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Mungkin
setiap kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Hidup kami adalah anugerah. Hidup kami adalah karena kasih setia-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, keberadaan kami ajaib adanya. Kami siapkan hati kami untuk kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan, selamat pagi saudaraku yang ada di gereja dan yang masih di rumah-rumah. Ya, apa kabarnya? Praise the Lord, I'm blessed. Puji Tuhan, aku diberkati. Apapun keadaan kita, kita harus senantiasa memuji nama Tuhan. Dalam keadaan sulit sekalipun, nama Tuhan akan selalu kita tinggikan. Ya, ini kita memasuki minggu ke-13, ya, 3 bulan lebih. Tadi saya bicara sama satu orang jemaat, udah 3 bulan lebih, ya, kita ibadah seperti ini. Dan karena pandemi COVID-19 ini berdampak semuanya, perusahaan kecil, perusahaan besar, kesusahan, termasuk gereja, kerepotan. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, itu akan memberikan kepada kita kelepasan, amin, perlindungan, memberikan kita kesehatan, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di saat-saat sulit sekalipun. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita semua, untuk melakukan segala sesuatu, mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Puji Tuhan. Sebelum saya masuk firman Tuhan, ya, saya mau tanya dulu, ya, yang dulu pacaran, yang pernah pacaran siapa katakan? Nggak usah katakan deh, ya, yang di rumah, ya, ingat-ingat masa lalu. Sebelum pacaran biasanya ada PDKT, betul nggak? PDKT itu singkatannya apa? Pendekatan, ya. Setelah ada pendekatan, nah, ada yang dibutuhkan. Apa coba? Lagi PDKT sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lah, cukup ya PDKT. Terus ada yang saudara perlukan dari kedua belah pihak, baik itu ceweknya, baik cowoknya, apa? Duit. Jawaban. Duit. Tolong dihapus ya di kota. Itu duit mulu. Yang diperlukan jawaban, kepastian. Kalau enggak, saudara nyanyinya lagu ini terus. Mau dibawa kemana hubungan kita? Karena ngambang, ya, ini teman baik atau pacar sih, gitu, ya. Nah, yang karyawan juga butuh jawaban, ya, ketika misalnya Ruben waktu itu melamar di sebuah perusahaan yang digambar-gambarkan, terima nggak ya? Tiba-tiba terima, menjadi kebanggaan, ya. Yang sudah menjadi karyawan juga pasti butuh jawaban. Tahun ini saya dipromosikan nggak ya? Dari staff jadi manajer, dari manajer jadi director misalnya. Ya, itu dinantikan jawaban-jawaban itu, saudara, ya. Nah, yang bisnis juga demikian. Ketika saya juga harus menjadi mediator antara perusahaan dengan investor, kami menantikan jawaban. Ini jadi nggak ya investnya? Kami membutuhkan, butuh jawaban. Ya. Yang nikah, sebelum nikah ada prosesi melamar, ya, biasanya. Kalau dulu saya melamar, saya udah pacaran, declaration of love namanya dulu, menyatakan cinta, pacaran lama, terus kemudian melamar. Yang melamar zaman dulu itu dari orang tua cowok ke orang tua cewek, ya, melamar. Kalau zaman sekarang budaya barat ini ada yang mungkin udah ke Asia juga, ya, drakor masih ada yang ngelamar gini loh, si cogannya berlutut, cecannya, cewek cantiknya di depannya, terus ngeluarin cincin, terus bilang gini, would you marry me? Maukah engkau menikah dengan aku? Butuh jawaban, betul nggak? Yes or no?
udah happy ending. Tapi kalau no, dunia kiamat. Ya. Jadi saya mau ajarin sama cowok-cowok yang ada di sini, kalau nanti mau ikut-ikutan seperti drakor gitu ya, ngasih cincin, would you marry me? Pastikan ceweknya jawab yes. Kalau enggak, wah, mau di mana? Mau ditaruh di mana muka kita ya, seperti itu ya. Nah, saudaraku, setiap masalah di dunia ini membutuhkan jawaban, termasuk waktu yang sudah diberkati oleh Tuhan di dalam gereja pada waktu pernikahan. Ya, di situ ada janji suci, janji nikah. Maukah saudara menerima istri saudara pada waktu susah atau senang, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit? Ya, saya bersedia. Tapi saya pernah melihat film komedi, ketika ditanya seperti itu, ceweknya bagian ditanya, apakah Anda mau menerima suami Anda sebagai pada waktu dia dalam keadaan susah atau senang? Wah, dia udah mikir, saya mau miskin nih. Dalam keadaan sakit atau sehat, gue mau ngurusin suami gue gitu kan. Terus pada waktu kaya atau miskin, waduh dia udah. Akhirnya jawabannya, saya gak bersedia. Akhirnya bubar ya pernikahan itu. Itu hanya sebagai drama komedi. Tetapi semua masalah dalam dunia ini membutuhkan apa, saudaraku? Jawaban. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah The Answer atau jawaban. Ya, setiap manusia membutuhkan jawaban. Dan ini juga terinspirasi oleh satu lagu zaman Omah dulu, zamannya Pendeta Rika Selamat. Lagunya gini. Yesus jawaban dalam hidupku. Ada yang tahu? Yesus jawaban yang ku perlu, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus yang menjadi kunci, menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Yeremia 33 ayat 3. Saya bacakan buat saudara. Berserulah kepadaku pada waktu, maka aku akan menjawab engkau. Sekali lagi, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika saudara berdoa, ya, saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab saudara. Itu firman Tuhan katakan. Mungkin saudara berseru kepada Tuhan, mungkin saudara menangis kepada Tuhan. Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong keuanganku, Tuhan tolong masa depanku, seperti tadi Yobel. Ya, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong keuanganku. Satu yang saudara perlukan, apa? Jawaban Tuhan. Ada dua jawaban Tuhan. Ya. Yang pertama adalah jawaban Tuhan yang instan atau cepat. Yang kedua, jawaban Tuhannya butuh proses. Jawaban Tuhan yang berproses. Ya. Jawaban Tuhan yang instan itu seperti doa Yabes. Pernah dengar firman Tuhan ini? Saya bacakan buat saudara ya, dalam 1 Tawarin 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Ini menjadi viral. Di mana-mana dibuat seminar tentang Yabes. Pada waktu itu saya masih kuliah, Bapak. Ya, dibuat buku-buku karena doa ini sesuatu yang luar biasa. Ya, memang tidak ditulis di ayat Alkitab bahwa kapan waktunya Tuhan menjawab doa Yabes, tapi banyak ahli Alkitab, teologis yang mengatakan bahwa ini jawaban instan daripada Tuhan. Ya. Jawaban instan langsung dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Ya. Contohnya lagi pada waktu Yesus disalib, ingat saudaraku, ada berapa orang yang disalib pada waktu itu bersama Yesus? 2 orang, jadi 3 orang sama Yesus. Ya, yang satu bicara negatif tentang Tuhan. Yang kedua, dia bicara gini. Kalau masalah ya kata-katanya, Tuhan, kalau Engkau sudah di Taman Firdaus, ingatlah aku. Terus Tuhan jawab, pada hari ini pun juga Engkau bersama-sama dengan aku ada di Taman Firdaus.
itu jawaban Tuhan yang instan. Ya, kepengennya setiap orang jawabannya instan. Jawabannya cepat. Ketika berdoa Tuhan jawab. Betul apa betul? Betul. Betul apa benar? Benar apa benar? Instan. Pengennya instan. Kalau saudara udah lapar, aduh, lama lagi masak, makannya mie instan. Jawaban doa juga kebanyakan gitu, pengen instan, ya. Tetapi ada satu jawaban doa lagi dari Tuhan. Jawaban doa yang berproses, ya. Ada kisah di dalam Lukas 8 ayat 49 sampai 55, saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata pada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratap anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan nangis, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati, firman Tuhan katakan. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu. Seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Bayangkan saudara, keadaan sudah terlambat seakan-akan. Keadaan sudah, ya anak Yairus sudah mati, ya, dan doa seolah-olah tidak terjawab. Pertolongan Tuhan seolah-olah terlambat. Tetapi Yesus katakan, "Jangan menangis. Dia hanya tertidur." Ya, tidak mati, dia hanya tertidur. Nah, saat ini mungkin saudara mengalami masalah-masalah dalam keluarga, masalah-masalah yang pelik, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah sakit penyakit, ya. Dan Tuhan katakan pada saat ini, jangan menangis. Aku akan menolongmu, aku akan menolong keluargamu, aku akan membereskan masalah finansialmu, aku akan menyembuhkan sakit. Ya. Kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 masih dalam poin jawaban Tuhan yang berproses, ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini menerangkan tentang proses, betul? Jadi formulanya ini, doa berseru, proses jawaban Tuhan. Ya, sekali lagi formulanya ini, doa berseru, proses jawaban Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, seringkali ketika kita alami kesulitan, masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit saudaraku, ya, kita sepertinya menunggu jawaban Tuhan gregetan. Tuhan, aku ini jawabnya itu udah di ujung tanduk ya Tuhan, aku udah gak bisa lagi. Kira-kira Tuhan jawab gak ya? Ya, seperti itu saudaraku. Tetapi di tengah proses, sekali lagi dengarkan baik-baik, di tengah proses ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Kan tadi formulanya ini, berseru, proses itu menunggu, saudara. Entah sehari, entah setahun, entah 5 tahun menurut waktu Tuhan, dan baru ada jawaban. Tetapi ketika proses ini, jangan salah saudara, ada kebaikan Tuhan. Ketika saya harus menjadi mediasi antara perusahaan dengan investor, saudara, ya, di dalam proses ini kami juga sedang menunggu jawabannya. Ini jadi nggak nih, gitu ya? Tapi dalam proses ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Saya bisa kenal dengan CEO perusahaan, saya bisa kenal dengan petinggi-petinggi, saya bisa kenal dengan orang-orang yang sangat kaya sekali. Bahkan orang yang baru kenal kepada saya memberikan fasilitas-fasilitas, kebaikan-kebaikan. Itu salah satu proses dan di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Ya. Jadi saudara pilih yang mana? Jawaban Tuhan, jawaban yang instan atau berproses? Saudara pilih yang mana? Instan atau proses? Berproses atau instan? Proses dalam instan. Proses dalam instan susah ya. Kalau instan itu cepat,
Dikasih. Kalau proses lama, nggak tahu berapa lama. Tetapi ingat, ya, ketika kita mengalami proses untuk menerima jawaban Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, tapi manusia tidak bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Itu proses. Dan ada kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah sekarang bagaimana? Bagaimana kita mendapat jawaban Tuhan? Ya, yang pertama adalah percaya, belief, percaya. Ya, ingat kisah Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Saya bacakan buat saudara. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Perhatikan baik-baik. Ini Yesus yang katakan. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 2 kali Tuhan katakan, aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. 2 kali ya Tuhan katakan mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, Lazarus, mari keluar. Lazarus sudah mati ya. Saya lupa, 3 hari 4 hari ya? 3 hari. Lazarus sudah 3 hari mati. Tapi Tuhan katakan, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya, firman Tuhan katakan, masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan dia pergi. Saudaraku, saudara bisa kebayang, kubur dibuka, terus ada orang mati jalan. Tapi bukan seperti film horor, karena di situ adalah orang-orang yang mencintai Lazarus, yang mau melihat kemuliaan Allah terjadi. Di situ bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang kenal Lazarus. Mereka ingin Lazarus bangkit lagi. Dan mereka mulai percaya ketika Yesus katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya kau akan melihat kemuliaan Allah. 3 hari loh mati. Tetapi mereka melihat satu ketakjuban yang luar biasa. Ketika Lazarus muncul, orang-orang melihat begitu heran, takjub akan kuasa Allah. Ya. Ini melambangkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Ya, Tuhan kita akan bisa menolong masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang mati bisa dihidupkan kembali. Tuhan katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Sama-sama katakan percaya. 1, 2, 3. Percaya. Oke, yang kedua adalah diurapi Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban Tuhan? Kita harus diurapi Tuhan. Mazmur 20 ayat 7 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang girang gemilang oleh tangan kanan. Ya, ketika saudara diurapi Tuhan, maka Tuhan akan menjawab saudara dengan kemenangan yang girang gemilang. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang diurapi Tuhan? Kita harus berkenan kepada Tuhan. Perhatikan stepnya. Bagaimana kita menjadi orang yang diurapi Tuhan? Kita harus berkenan. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Melekat kepada Tuhan. Ya. Mazmur 91 ayat 14 saya bacakan buat saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau saudara mau diurapi, saudara harus berkenan. Kalau saudara mau berkenan, melekat kepada Tuhan. Ya, melekat kayak lem. Kalau bisa pakai lemnya power dulu yang bisa dilepasin. Melekat sama Tuhan. Ya, maka saudara akan menerima jawaban daripada Tuhan. Ya, Tuhan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang girang gemilang. Amin. Sama-sama katakan diurapi. Yang ketiga adalah berseru. Yeremia 33 ayat 3 saya bacakan. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Ulangi. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar
yang tidak terpahami, ya ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab kita. Mazmur 50:15 mengatakan, berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika kita dalam kesesakan, berseru kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, masalah keuangan, masalah pekerjaan, sakit penyakit, masalah pandemi seperti ini, saudaraku, berseru kepada Tuhan. Ya, itu akan mengubah keadaan. Jangan kita marah. Ketika kita punya masalah biasanya suka marah. Ketika kita ada masalah biasanya kita suka mengeluh. Ketika kita punya masalah biasanya kita suka murung, bete. Jadi marah, mengeluh, murung, bete itu tidak mengubah keadaan kita, saudara. Itu hanya mengubah muka kita. Betul nggak? Saudara, ya ada kesalahan teknis, perhatikan baik-baik. Ketika kita punya masalah, itu tidak mengubah kehidupan kita kalau kita marah. Itu tidak mengubah kehidupan kita ketika kita punya masalah. Itu hanya mengubah muka kita. Betul nggak? Sekarang coba wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang ganteng, coba lihat kiri kanannya. Nah ini wajah-wajah kita yang cantik. Tapi kalau marah, wajah kita yang berubah. Kalau bete karena masalah, wajah kita yang berubah. Kalau kita mengeluh karena masalah, wajah kita yang berubah. Kalau nggak pakai masker ya, dari gini jadi gini. Betul nggak? Ketika kita punya masalah, ya, kita marah, kita mengeluh, kita bete, itu hanya mengubah wajah kita, tidak mengubah keadaan. Tetapi ketika kita punya masalah, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, itu yang akan mengubah kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus berseru. Maka Tuhan katakan, aku akan menjawab engkau. Pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru, sama-sama katakan berseru. Satu lagi. Berseru. Yang terakhir adalah berserah dan percaya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ketika kita hadapi masalah di dalam keuangan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masalah apapun juga, saudaraku ya, sakit penyakit, seringkali kita tidak menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, coba ya aku kenal sama Bapak Anton, misalnya ini nama samarannya. Saya kayaknya enak ya, bisa ditolong. Ya. Ketika kita punya masalah, kita kadang-kadang nggak menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Ya. Ada sekali waktu orang yang mengetahui bahwa si ibu ini, si Ece ya, saya bilang si Ece ini sakit. Bukan si Ece, suaminya si Ece ini sakit. Terus teman-teman bilang, Cek, suamimu sakit apa? Kanker paru-paru, stadium 4. Teman-temannya bilang, kesian ya. Udah, bawa aja ke Singapura, Cek. Di sana ada pengobatan yang luar biasa. Yang satu lagi bilang, Cek, kalau ada uang, bawa ke China. Di sana ada pengobatan tradisional 1 bulan. Stadium 4 lewat. Mati kan dia. Stadium 5 lewat. Bisa sembuh. Yang satu lagi bilang, Cek, kalau ada duit lebih ya, bawa ke Amerika. Di Texas sana ada dokter yang hebat. Ada dokter yang touchingnya luar biasa. Sekali dia tanganin orang, 1 minggu sembuh. Wah gila tuh dokter, pokoknya dia hebat. Udah gila didatangin gitu. Ya, nah itu melambangkan, dokter itu hebat. Seringkali kita tidak menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Ya. Sekali waktu Pendeta Hosea, papi saya masih hidup, saya diajak besuk sama beliau. Dan kemudian kita menengok satu orang yang dalam keadaan sakit cukup parah. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berapa Tuhan ada yang merinding gitu. Dan doa di dalam nama Yesus sembuh. Gitu.
udah beres sembuh, udah beres doa, saudaraku. Tiba-tiba ada teman ya yang ikutan, tiba-tiba gini, cepat besok ya bawa nih ke dokter ini jago nih, dokternya hebat, nih, bawa ke dokter. Kita udah doa dengan iman, tiba-tiba udah beres itu, seolah bukan nggak boleh kita ke dokter, boleh. Wah, dokter kan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, betul. Tapi kadang-kadang kita mengandalkan manusianya. Tuhan nomor 2. Ya. Tapi biarlah pada saat ini kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya Tuhan mau Tuhan mau kita menyerahkan kehidupan kita kepada expertnya. Expert kehidupan itu Tuhan, ahlinya kehidupan itu Tuhan. Dan Tuhan katakan, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepadaku, percaya, maka Tuhan akan bertindak. Haleluya. Saya akan tutup dengan sebuah true story, ya, kejadian nyata. Ada seorang pengusaha, saudaraku ya, yang cukup besar pengusaha ini, ya. Dia punya kurang lebih 11 perusahaan. Tiba-tiba mengalami satu guncangan. Ya, di perusahaannya mengalami satu guncangan dan nyaris bangkrut. Nah ketika itu pengusaha ini berpikir, gimana nih caranya? Dia mengadakan rapat direksi dengan para direksi-direksinya. Gimana nih caranya? Kemudian dia ingat bahwa dia punya teman. Dia datang ke temannya. Tolong dong, ini perusahaan saya gini. Dia ceritain segala macam. Sorry ya, saya nggak bisa bantu. Udahlah, tak apa-apa, dia pulang lagi. Dia ada yang rapat lagi sama dewan direksinya. Gimana nih? Dia mikir lagi, saya punya teman nih. Ya, punya teman yang lebih hebat dari dia. Kalau dia cuma punya 11 perusahaan, temannya ini punya 27 perusahaan. Lebih hebat lagi. Dia datang, dia sharing. Tolong dong, ini gimana nih caranya? Bagi pengalaman. Terus ada ngobrol-ngobrol. Dia bilang, bro, sorry bro, gue gak bisa tolong lo. Ini perusahaan saya juga lagi butuh. Ya, pulang lagi. Dia adakan rapat ketiga kalinya dengan para direksi. Terus ada seorang bilang gini, Pak, bukankah Bapak kenal sama para pejabat? Oh iya, saya kenal pejabat. Akhirnya pengusaha ini mencoba mengadakan pendekatan dengan pejabat-pejabat negara. Ya, urusan import, ekspor dan sebagainya. Ya, dia mengadakan pendekatan sampai ke level menteri. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya nihil. Akhirnya dia pulang dengan hampir putus asa. Dia pulang dengan tertatih-tatih. Orang kalau putus asa gimana sih? Padahal dia seorang punya 11 perusahaan. Dia menangis sama keluarganya. Dia butuh waktu sebentar. Tapi dia berdoa. Dia melipatkan lututnya. Dia mulai bilang, Tuhan, aku serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Aku sudah tidak kuat lagi. Dan aku percaya kau pasti menolong. Tuhan dari surga bilang gini, coba dari kemarin lu bilang gitu, gue tolong. Betul, ini true story. Dalam jangka waktu 3 hari, Tuhan menolong perusahaan. Ketika dia mulai berserah, ketika dia mulai percaya pada Tuhan, dia tidak mengandalkan teman-temannya yang konglomerat, dia tidak mengandalkan para pejabat tinggi, tetapi dia mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya Pak, dalam waktu 3 hari, kembali perusahaannya bangkit dengan cara yang ajaib. Ada link-link yang terbuka, ada terobosan baru, sehingga kembali eksis lagi perusahaan. Ya. Jadi kalau kita punya masalah kehidupan kita, serahkan kepada ahlinya, kepada Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan manusia, karena seringkali itu mengecewakan kita. Ya, tapi serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Ya. Sama-sama katakan berserah dan percaya. 1, 2, 3. Berserah dan percaya. Saya percaya kalau saudara memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan mau melakukannya, saudara pasti mendapatkan jawaban dari Tuhan untuk semua masalah dalam hidup saudara. Haleluya. Saya akan closing. Saya undang tim properti untuk maju ke depan. Ya, saya akan merangkum firman Tuhan pada pagi hari ini. The answer atau jawaban, itu judulnya.
adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Namun ketika kita berdoa, ada dua jawaban yang Tuhan berikan. Jawaban yang instan dan jawaban yang berproses. Ya. Tapi sebagian besar Tuhan akan menjawab dengan jawaban yang berproses. Bisa Tuhan jawab dengan yang instan, tapi jawaban yang berproses. Tapi ingat, ketika kita mengalami proses dalam menunggu jawaban Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Kita double blessing. Karakter kita dibentuk. Kita juga dapat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, yang tadi seperti saya saksikan buat saudara. Nah, untuk mendapatkan jawaban itu perlu percaya. Believe. Tuhan katakan kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, menjadi orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana kita menjadi diurapi Tuhan? Kita harus berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Melekat sama Tuhan. Itu menjadikan kita diurapi Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab dari surga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang kita miliki. Yang ketiga, berseru memanggil nama Tuhan. Ya, jangan andalkan manusia. Ya, dan kita harus berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah keadaan. Ya, kalau kita marah, kalau kita bete, kalau kita mengeluh, itu cuma mengubah muka kita yang cantik jadi jelek, muka kita yang cakep jadi nggak cakep lagi. Karena dari ketawa jadi kan cemberut. Ya, tetapi ketika kita berseru, itu yang akan mengubah keadaan. Amin. Yang keempat, yang terakhir adalah berserah dan percaya kepada Tuhan. Kata Tuhan katakan, aku akan bertindak. Amin. Maka ketika keempat hal ini terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita menurut waktunya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersyukur. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada suara Allah. Yesus tidak pernah jauh dari Yesus tak pernah jauh dari itu. Dia tak jauh darimu.
menguatkan kami kembali dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami seringkali tidak lepas dari setiap permasalahan, tetapi biarlah Tuhan kami pandang setiap permasalahan itu untuk membentuk pribadi kami, untuk menjadi semakin lebih baik lagi, lebih mengandalkan Engkau lagi Tuhan Yesus. Dikatakan firman-Mu pagi hari ini, jika kami tetap percaya, jika kami tetap berseru kepada Tuhan dan tetap kami berserah kepada Tuhan, maka jawaban Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan dikatakan di tengah proses kami akan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri ketika kami tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Biarkanlah Tuhan jemaat GBS Calvary, khususnya juga para yang menonton live streaming pada pagi hari ini, Tuhan Yesus dikuatkan lewat firman Tuhan, agar apapun masalah yang sedang kami hadapi, alami saat ini, Tuhan Yesus, kami tetap berfokus kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan jawaban Tuhan selalu indah pada waktunya. Biarlah iman kami tidak bergeser, tapi tetap kepada Engkau Tuhan Yesus, tetap pegang teguh janji Tuhan, karena jawaban Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, dan biarlah terus berkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah, ketika kami tetap mengandalkan Tuhan dan mencari Engkau terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudaraku, percayalah, menurut waktu Tuhan dalam minggu ini dan hari-hari ke depan, saudara akan menerima jawaban Tuhan. Lakukan firman Tuhan, lakukan dengan setia. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus beserta kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bu. Ya, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini juga ada jemaat yang bertambah bisa hadir di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya senang ya, semua dalam keadaan sehat. Dan minggu depan masih tetap ada live streaming dan juga offline. Jadi buat jemaat yang sehat bisa terus hadir, mulai membiasakan diri kembali hadir. Karena aktifnya yang offline-nya itu cuma di hari Minggu. Untuk sementara kan ibadah Sabtu belum ada, Rabu juga ya masih secara online juga ya, Kamis juga masih ada midweek service. Yang jelas biar jemaat pada sehat ya semua. Untuk amplop persepuluhan minggu depan baru dibagikan yang baru, karena yang di belakang itu amplop persepuluhan yang lama ya. Tapi untuk akurat, saudara, akurat Juli sudah terbit. Jadi nanti pulang ibadah, saya minta bantuan Asar untuk membagikannya, Bapak Ahok, Bapak Teddy membagikan akurat Juli. Barangkali yang Juni juga ada yang belum kebagian ya, yang baru datang belum kebagian, nanti boleh sekalian dibawa gitu ya. Nah kemudian kami berdua bersyukur karena tanggal 17 Juni kemarin kami ulang tahun pernikahan yang ke-20. Itu karena kasih Tuhan saja kami bisa melalui rumah tangga kami selama 20 tahun dan kami dikaruniai anugerah 3 anak. Buat kami itu merupakan satu udah cukup buat kami ya, punya satu keluarga yang terus bisa saling mengasihi. Demikian juga doa kami, harapan kami untuk semua jemaat di tempat ini agar terus hidup di dalam kasih. Nanti pulang ibadah kami juga akan membagikan mie ulang tahun pernikahan yang ke-20 ya. Oke. Nanti minta bantuan Ibu Mori, Ibu Eti untuk membagikannya. Jadi sesudah pengumuman ini, waktu lagu dinaikkan kita jalankan persembahan. Mungkin polanya agak berbeda ya, biasanya kan persembahan dulu, doa dulu, tapi sekarang dibalik ya. Jadi nanti begitu udah persembahan, kan udah doa berkat, saudara bisa boleh langsung pulang ke rumah ya. Nanti Ibu Mori sama Ibu Eti bersiap di belakang. Oke, akhirnya kami tim pelayanan mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you. Tuhan memberkati hari ini, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah tidak pernah menunda berkat yang buat kita. Amin.